Allah patahkan. Ya, Makan yuk. makan apa tuh? Makan kacang lah. Ya, kacang mau dibagi kacang. Ini makan dulu deh. Makan apa tuh? Kacang. Iya. Gak apa-apa kita ngemil, nanti kita makan berat. Iya, elah ngemil ini. Rumahnya di mana? Saya, ini tuh di Rawadas. Oh. Di Masjid Al-Furqon, tahu kan? Iya tahu. Ya, yang ada gang. Masuk deh ke dalam. Anaknya berapa rumahnya? Anak saya, 2. 2. Suaminya sakit apa? Ini kecelakaan ya, ada dengan jatuh. Kan lagi Bani, anaknya Bani kan lagi teater tuh. Dia ngikut tuh sama anak-anaknya. Nah terus jatuh tuh lagi masang banner. Bener di atas. Nah, terus jatuh dah. Pokoknya masang dari itu tuh tiba-tiba ya namanya kecelakaan ya. Jatuh tuh terusnya. Akhirnya ya begitu dah jatuh terus saya kena tuh ke ininya sampai patah kan, patah tulang. Terus itu ada tuh sampai berapa tahun tuh ya, sampai 3 tahun ada ya, 3 tahun lebih saya udah berusaha, saya ke istrian ya, berobat ke sini-sini ternyata masih begitu aja. Nah, hampir saya sedih. Jadinya kenapa? Kan faktor ekonomi kan, seharusnya kan suami yang nafkahin kan, bukan kita. Kita kan sekedar membantu. Terus gitu, saya nggak kecil hati sih. Saya berusaha, ya berusaha semampu saya. Tiba-tiba kita gimana tuh, udah setahun lebih belum ada perubahan. Akhirnya 2 tahun lalu masih begitu aja, tak bisa tuh jalan-jalan, kita sering berobat seminggu sekali tuh. Tapi ternyata saya minta sama yang bertanggung jawab, ternyata ngasihnya cuma separuh, tidak di cover kan. Kemudian saya ya udah, kita minta kepada Allah ya udah, mudah-mudahan kita dikasih jalan keluarnya. Iya benar. Kan akhirnya saya berusaha ya, sekian tetap doa kata suami saya, ya udah kita pasrah aja, pasti ada jalan keluarnya kok, yang penting kita satu sholat kan. Kemudian ya 3 tahun lalu kan ya kita berusaha, kita punya kayaknya ada yang bilangin teman-teman ngasih dukungan ya ke saya. Ya saya akhirnya kan kata orang ya udah operasi masang pen yang kemudian ya udah akhirnya saya bagaimana Pak, kita masuk ke rumah sakit lagi persahabatan. Udah akhirnya kita berusaha sama anak saya berdua nggak tanpa saudara, kita aja tuh kita nggak mau, kita nggak mau ngerepotin saat kita lagi bisa kan, semampu saya rumah sakit dah kita bikin BPJS, kebetulan BPJS kan udah ada kan. Iya. Ya, kita online ini kita bisa sono ke rumah sakit ini itu udah masang pen lah, tunggu sebulan lagi toh kalau emangnya ada itunya ya. Gua kata dokter itu sabar Pak, kita tunggu di telepon. Akhirnya ada ya emang ini mungkin ini kehendak Allah ya, kita didengarkan ya terus Allah alam. Terus itu kita dipanggil sama pihak rumah sakit, Pak, Ibu ini kita besok datang ya ke rumah sakit langsung operasi. Ya. Lega dong, ya. Lega. Tadinya saya selalu sedih asal ditanya sama orang sambil berjalan, gimana katanya, Bu suaminya, kita cuma sabar, ya sabar, apa nggak ada ya. Ini kisah tetangga gue. Gue biasa panggil Mabani. Suaminya ngalamin kecelakaan kerja 4 tahun lalu. Suaminya jatuh dari atas pas lagi kerja bareng temennya, sampai kakinya patah. Pas dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kondisi kakinya parah dan harus dioperasi dan dipasang pen. Kebayangkan gimana perasaan Mabani saat itu? Sedih, kecewa, dan pastinya terpukul banget dengar perkataan dokter.
Belum lagi dia harus mikirin gimana caranya dia gantiin peran suaminya, gimana caranya cari uang dan lain-lain. Keluarnya apaan Pak? Saya habis berangkat kerja Pak. Terus? Kaki saya di ban tangga Pak. Tangga apa Mas kok ambil begitu? Tangga kerja Pak. Terus? Di ban kaki saya jatuh ke bawah. Emang nggak bisa bangun nggak? Bangun sih bisa, jalan yang kayak nggak bisa Pak. Coba Pak saya lihat dulu Pak. Waduh Pak, nih kayaknya parah banget nih Pak. Ada kerusakan tulang. Bapak harus dipasang pen. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Ya kemungkinan Bapak besok 3 hari lagi kesini aja. Nanti saya bantu operasinya. Tapi bisa sembuh kan Pak? Kalau kesembuhan sih kita kurang tahu ya Pak. Yang penting mah sabar aja. Baik deh Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Bisa dibantu Pak? Itu kan saya ini ada Mas Girang tuh. Tadinya saya hampir stres kan. Stres gimana? Yang saya pakai itu ini kan buat anak sekolah gimana ya? Ya buat ongkosnya kan Sehari-hari. Nah, betul. Belum ke rumah sakit ongkos kan. Pulang ke rumah sakit ya terus 3 tahun yang lalu. Udahlah masuk ke rumah sakit, pasang pen dalam ini pas itu ya udah alhamdulillah sampai sekarang udah 4 tahun kan, alhamdulillah sembuh total, tapi masih belum sembuh total benar ya, masih ada suka sakit nyeri karena belum menyatu gitu, menyatu masih lengket kata dokter. Kayak kan terapi saya balik lagi berdua terapi pas begitu ya udah alhamdulillah mukjizat Allah mungkin mengabulkan saya. Benar. Kan apa saya girang mungkin ya dibilang mukjizat, mungkin kita juga ya namanya ikhtiar juga bisa maksudnya gitu ya. Maksudnya saya berdoa sama saya udah sebenarnya saya udah kecil hati, udah kecil hati terus kita bilang alhamdulillah mukjizat Allah masih berdoa kita mungkin ya. Alhamdulillah udah sembuh. Berarti sekarang udah bisa jalan? Udah. Udah bisa cari kerja gitu? Alhamdulillah udah. Udah Walaupun sedikit masih ada jalan keluarnya. Mungkin apa sampai saya girang ya Allah, mungkin ini yang dipanggilkan sama mujizat Allah ya. Kita sampai berdoa ya. Beginilah kita juga lapang dada sabar. Iya, kalau misalnya kita punya masalah, musibah, kalau misalkan kita serahin semua ke Allah, Iya benar, pasti ada. bakalan dikasih jalannya sama Bani. Iya benar, itu saya sampai sekarang ya kalau kata saya bapaknya juga kan zikir, bapaknya emang mau sholat juga tekun kan. Terus tekunnya udah apa, saya bilang kita sholat malam, siapa tahu nanti kita dikasih jalan keluarnya. Alhamdulillah sekarang udah bisa kerja. Hati girang kan, dia juga girang, dia juga sampai dia suntuk di dalam, sampai di kamar nggak bisa ngapa-ngapain, tuh berbaring, gimana saya nggak stres. Nah itu saya makanya sekarang dia udah bangga, udah ibarat aja di dalam masuk di dalam terkurung gitu, nggak ada udara kan. Udah alhamdulillah sekarang udah terlaksana saya ngurusin. Dari sampai berbulan-bulan sampai tahunan akhirnya alhamdulillah Selesai juga. Kita nggak sia-sia pengorbanan saya. Karena kan kita berdoa terus tuh ke Nah atas. iya Berdoa terus ke atas, namanya doa seorang istri kan pasti dikabul. Makanya saya juga nggak cuma-cuma kan, gak sia-sia juga saya. Alhamdulillah begitu saya sampai bilang, tadinya emang saya udah mau putus asa kan, orang pada nanya gini saya selalu nangis, bukannya kita bohong gitu, ini fakta kenyataan saya benar. Ya udah begitu sekarang ada tawanya, ada
iriah dah gitu maksudnya. Tahu dah gitu. Ya udah begitu dah. Ini pempes sudah penuh belum? Udah tembus belum? Belum. Tadi kan udah mandi tuh. Udah pakai pempes belum? Nih, pakai pempesnya dulu dah. Tiap hari dia harus ngurus suaminya yang gak bisa jalan. Bahkan buang air pun di tempat tidur. Kan, gua juga yang susah jadinya dah. Nih, pakai. Kaki sakit. Pakai pempes dulu. Angkat kakinya, angkat. Pelan-pelan. Sebelum berangkat kerja, dia harus pastiin semua kebutuhan suaminya terpenuhi saat dia nggak ada di rumah. Satu lagi. Ini gimana satunya? Nih, angkat kakinya. Aduh, sakit, maaf. Nih makannya nih ya. Gua mau kerja dulu. Nih makannya di sini nih, minumnya di sini. Nih pispotnya nih, gua taruh sini ya, di bawah nih pispot. Iya, Mak. Nah, gua mau kerja dulu ya. Ayo, nih ntar kalau ada apa-apa bilang sama Bani ya, ada Bani nih. Di rumah ada Bani. Udah, gua kerja dulu dah. Di samping kesibukan ngurus suaminya, Mabani juga harus kerja. Dia sampai kerja di beberapa tempat, bukan hanya satu tempat. Tiap hari jalan kaki, naik kendaraan umum pulang pergi, demi bisa nutupin kebutuhan keluarga. Belum lagi dia harus menuhin biaya pengobatan suaminya yang dokter tiap minggu harus ke rumah sakit. Dia sama. Sekali gak mau minta bantuan saudaranya, dia mau usaha sendiri selama masih bisa. Dan mampu, bahkan tempat suaminya kerja cuma ngasih biaya pengobatan separuhnya. Kebayangkan gimana repotnya dia harus ngurus suami, cari nafkah, ngerjain kerjaan rumah juga. Setiap pulang ke rumah dia harus lihat suaminya yang lagi rebahan aja di kasur. Harapan dia cuma satu, suaminya cepat sembuh dan bisa aktivitas lagi kayak dulu. Dia tetap sabar ngejalanin semuanya demi keluarganya. Gue salut banget sama nih orang. Dia percaya kalau di balik ujian ini, pasti Allah mau naikin derajat dia. Rasa capek dan ngeluh pasti ada, tapi dia nggak nyerah gitu aja. Dia tetap jalanin semua dengan sabar dan ikhlas, dan gak pernah berpikiran buruk. Walau banyak omongan di luar sana yang bikin dia jadi stres dan ngedown, dia nggak pernah nanggepin itu semua sedikit pun. Dia tetap fokus dengan tujuan dia cari nafkah dan ngurus keluarganya. Dia berangkat pagi, pulang sore, jaga demi cari nafkah. Itu semua dia lakuin karena dia yakin suaminya bisa sembuh lagi. Itu yang bikin dia semangat ngejalanin itu semua. Walau banyak yang nawarin pinjaman uang saat dia lagi butuh, dia tetap nolak karena gak mau nambah beban pikiran. Dia cukup-cukupin uang yang dia punya. Dia kerja keras buat nutupin kebutuhannya yang banyak. Banyak tetangga yang sering menghasut dia buat ninggalin suaminya, tapi semua itu gak pernah dia lakuin. Bayangin aja 3 tahun dia nunggu kesembuhan suaminya, tapi gak juga ada tanda-tanda kesembuhan. Terus saya bilang, ya apa saya, ya lah kecil hati ya begitu ya. Kata saya, ya gimana ya udah. Berarti ikhtiarnya selalu berdoa, minta sama Allah, Iya. sholat, Dibantu juga suami juga begitu. Saya bilang, Pak, sholat, coba sholat malam kita mungkin Bapak juga bantu juga sholat malam sampai kita zikir ya dibantu, tapi juga kita ikhtiar juga. Iya kan ikhtiar bilangnya ikhtiar ke dokter juga kan. Gitu. Makanya Allah saling kumpulin. ya itulah mungkin terdengar doa-doa kita. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kerja lagi, walaupun demi sedikit Gak membantu apa-apa, saya. walaupun sedikit juga kan apa namanya berkah. Berkah membantu juga. Daripada banyak berkah sama aja betul. bohong. Dibantu juga dia juga kadang dia selalu ngasih amal. Saya bilang saya suka kan di pengajian saya kan suka ada santunan. Jadi kita ayo langsung sedikit kita ngasih. Alhamdulillah begitu. Kita selalu begitu. Nggak mau dengan kata orang. Saya selalu hati sendiri hati nurani berdua tuh. Tuh saya pengalaman saya sepahit saya. Ya namanya musibah kita nggak tahu kan ya datangnya entah kapan. Tuh di situ saya
Ya, yang penting jangan sampai putus doa sama Allah. Selalu bapaknya emang begitu rajin, dia juga kita mah dia sama ya, jangan sampai ditinggal lagi. Iya, dari situ juga ya sama, udah kita saling, kita selalu membantu. Yang di langit gitu ya, kerja juga. Nah gitu Kan jadi dia bantu saling kita ini. kerja jangan sampai ninggalin kan, walaupun telat tapi kita tetap meninggalin, nggak ditinggalin gitu. Duh, mau ke kamar mandi. Bani kemana ya? Bani? Bani? Mana ya si Bani ya? Bani? Bani? Ya, kenapa Pak? Bantu bapak nak kamar mandi. Yaudah, yuk. Anaknya yang pertama selalu bantu orang tuanya. Kalau Mabani kerja dia yang gantian ngurus bapaknya yang sakit. Dia yang bopong bapaknya tiap mau ke kamar mandi. Pak, bisa kan buka di dalamnya sendiri? Bisa. Mbak Bani, Ya, doa apa yang Mbak Bani minta sama Allah sampai bisa kayak gini? ya paling itu kalau yang itu kita tanya-tanya itu bapaknya kan dia. Kalau kita masih mau membantu, kita mau membantu sholat ya Allah, saya lapangkan dada, mudahkan saya biar sembuh suami saya gitu. Tapi kalau suami saya nggak tahu. Ya, saya mau begitu aja. Mudahkan kita ya Allah urusan saya, bisa lapangkan dada saya biar saya sembuh suami saya. Bismillah, pokoknya saya ya selalu doa itu yang, tapi yang memudahkan kan dia juga dibantu juga doa juga dia ya, sama gitu aja. Bismillah, pokoknya saya bilang dia yang jalanin, kalau saya kan cuma sekedar membantu. Dari doa sampai hasil berbuah doanya Mbak Bani itu berapa lama Mbak Bani? 3 tahun saya. 3 tahun. Kita juga kan membantu sama teman-teman juga, bantu mana ibu-ibu ngaji, kita minta doa, selalu kita di situ minta, Bu, minta doanya ya buat suami saya yang lagi sakit. Kan kita ngaji nggak malam dan siang ya, dibantu sama ibu-ibu juga. Nah makanya mungkin Allah mendengar saya gitu. Alhamdulillah. Jadi pokoknya dari selama suami saya sakit per bulan sampai 3 tahun. Berarti kalau kayak gitu termasuk cepat Mbak Bani dikabulin sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, bukan dari kita juga, dari teman-teman saya. Benar, saya nggak bohong. Katanya nggak bohong begini, saya benar. Akhirnya saya sampai sama teman-teman ibu makasih atas doa-doa ibu dan terkabul. Suami saya jadi sembuh. Saya gitu benar, nggak bohong. Tapi waktu masih sakit kan berobat terus tuh ke dokter. Ada gak dokter bilang, oh ini gak bakal sembuh nih? Enggak, dia bilang gitu. Dia Sabar bilang. ya Pak, sabar. Kita serahin sama Allah. Bapak bantu doa. Tadinya sebelumnya ke dokter saya ke paranormal dulu. Ke misalkan tabib gitu kan. Ke dokter belakangan baru pas udah 3 tahun, dia mau menjalan 2 tahun. Tuh. Akhirnya saya gimana ya, atas dukungan teman-teman kita nanya, biar kita juga nggak stres juga kan, saya nanya gimana, kenapa kamu kok Bu ada apa sih kok kamu beda Bu gitu. Emang kenapa, jangan ditutup-tutupin Bu, ini sama saya sakit. Terus ya udah ya tiara aja apa ya, ntar saya bantuin doa gini saya kan memang ngaji ke sana sini. Siang ini yang malam bulanan sebulan sekali. Nah begitu dah. Alhamdulillah, bukannya kita juga ya hampir cepat lebih, tapi kita berbulan-bulan itu kan termasuk saya pusing juga. Iya. Pusing kenapa lah kok? Yang saya bilang itu, nah ya Allah kok udah sembuh ya Allah, selalu dalam hati gitu ya. Ya Allah kok bilang kepada saya, kita komunikasi dah ya.
teman. Udah sabar. Dia bilang bapak mengatakan ya sabar katanya. Dia kan bikin saya sedih ya. Ya itu mah kalau sabar mah iya insya Allah udah ikhtiar aja ini. Doa. Saya bilang teman juga selalu apa? Doa. Jangan ditinggalin. Mungkin itu ntar Allah kasih mujizat yang terbaik bagi situ katanya. Amin. Tapi mamanya ada gak sih kayak kan suami kan lumayan nih sakitnya lama sampai 3 tahun. Sempat nggak berpikir kayak tinggalin aja? Ada sampai saya kecil hati tapi berpikir lagi gimana ya saya udah begini berusaha nyari duit tapi saya pikir kasihan ya saya pikir jangan gitu saya kan punya anak 2 tapi kalau kita tinggalin nggak mudah begitu masa ibaratnya di saat dia sakit kita tinggalin dia senang kita mau gitu kan terus saya bilang dia kecil hati saya begitu tapi saya nggak mau jangan ya saya apa nyebut astagfirullahaladzim janganlah hati kecil saya ada pikiran itu tapi saya nggak mau jangan buat apa kita kan ibaratnya sholat ngaji Ya, buat masa apa? saya nggak dipakai kan Ya masa suami sakit kita nggak bantu? Nah. Masa suami sakit kita Iya. nggak ngurusin? Kenapa? Masa sampai kita berpikir mau gue tinggalin kan nggak gitu ya? Makanya saya nggak mau ada kecil saya jangan yang saya begitu saya nggak mau emang orang begini pada nanya gini pak itu kan gosip yang jalanin kan saya bukan dia atau mereka yang jalanin saya dong masa ibaratnya senang saya tinggalin di saat begitu saya nggak mau ada anak saya kepikiran situ tapi saya nggak mau ada astagfirullahaladzim buat apa saya tinggalin entah kalau dia sembuh aja yang penting kita berdoa satu jangan ninggalin apa makanya saya sempat emang saya begitu cuma saya nggak mau Tapi respon anak-anak gimana? anak-anak diam anak-anak saya beda anaknya pendiam semua Nggak ada yang komplain. Kok bapak nggak kerja gitu? paling mbak nanya yang kecil nanya gitu mak bapak kapan sembuhnya Bani jangan bilang begitu doain jangan bilang begitu Bani entar juga bapak sembuh kita bakal punya duit lagi jangan begitu kan ada mama abang kan tabut jajan ada udah paling yang kecil kalau yang abangnya mah yang biasa saya suruh mama cari ini rumah sakit udah gitu aja yang kecil yang nggak tahu kan taunya kan duit Iya. nah Dia masih belum ngerti kok bapak kayak gini. nah gitu. itu kok bapak lama mak kayak Iya. sembuhnya tuh yang kecil udah sempet saya begitu Apa yang Mama Bani taruh di hati tuh? Oh, gue harus kuat nih. Iya. Ngadepin ini. benar Apa? ya kita harus ketegaran tapi kan banyak orang selalu ada yang bilang ya namanya orang kan beda-beda ya udah tinggalin selalu bilang begitu tinggalin kan kita yang jalanin itu rumah tangga masa ibarat sekecil begitu kita selalu ninggalin katanya udah ibarat dipulangin aja ke rumah ke orang tuanya saya bilang saya nggak mudah saya gitu dari saya menjalani saya bilang orang kan bisanya menyukurin kalau nggak menyukurin dah ya nyumpahin bahasanya iya. nah asal kita ditanya saya begitu selalu begitu dan saya bilang sampai saya bilang gitu berdua saya diam saya sampai sekecil hati saya diamin saya tinggal pergi dah ya saya bilang ini dia bilang apa nggak mau ngurusin saya lagi dia bilang gitu saya kata gini saya bilang saya nggak mau ngurusin situ saya masih mampu berusaha sekuat-kuat tenaga saya apa saya korbanin demi situ yang penting sembuh tadinya emang dia mau kecil hati mau apa
apa sih namanya, dibilang mau pasrah aja gitu. Ini bakalan sembuh apa enggak itu atas orang aja kan. Terus saya bilang gitu, nah kenapa lu kecil hati, kenapa lu ngomong seperti itu. Jadi saya luluin gitu ya rasanya. Dia juga udah pasrah, ngapain jadi penyakit begitu. Bilang udah nggak mau ngurusin saya bilang saya masih mau ngurusin, masih bisa kok, mampu kerja berapapun, yang penting situ sembuh juga, bantu doa. Ya berarti suaminya juga dia mungkin berpikir apa gua pasrah aja ya gitu. Sampai putus asa. Apa gua putus asa aja ya. Soalnya kan udah lama juga Iya. sakit kayak gini, kesian juga istri sama Nah, anak-anaknya. betul. Betul. Mungkin dia berpikir kayak gitu, makanya sampai bilang sama Mbak Bani kayak gitu. Iya, betul itu. Sampai saya emang sih saya ya sempat saya diemin, sempat saya mau salah juga sih. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Sempat saya promotin, jujur saya diemin. Untung saya keluar. Saya bilang, kenapa lo jemput aja asal saya pulang kerja. Saya juga capek ya. Tapi saya juga gimana ya, ingat dia berbaling. Kita udah capek, kadang capek kan. Baru saya jemput lagi. Jom. Siapa? Gue dengar lu sekarang kerja ya? Iya, gue kerja. Udah kasih gue sakit. Memang lu belum sembuh juga, Cum? Belum. Lu kerja berapa tempat, Cum? Sampai sore begini baru lu pulang? Kerja 3 tempat. Lah buset. Berarti lu yang cari nafkah sekarang? Iya, mau gimana lagi? Ya orang tapi kita belum sembuh-sembuh. Saran gue nih mas, tinggalin aja Cum. Aku kayak gitu. Saran gue mas, tinggalin aja Cum. Cari yang lain. Masih muda juga lu. Ya nggak boleh begitu lah. Masa iya pas dia lagi senang, dia lagi di atas, dia sama kita, pas giliran dia lagi kayak gini ditinggalin. Ya udah Cum, terserah lu ah. Ya udah, gue pulang dulu nih, capek ya. Mak, Kenapa manggil-manggil gue mulu? udah pulang lu? Udah. Kenapa? Gak apa-apa sih, cuma nanya doang. Udah, mau apaan lagi? Bukan capek ini baru pulang kerja. Tadi kan udah gue kasih makan. Sekarang mau minta apaan lagi? Enggak, nggak minta apa-apaan. Udah buruan ngomong aja. Kita rokok aja deh, Mak. Dari tadi kan ngomong begitu aja susah amat. Gue kan mau ngelanjutin lagi nih kerja. Udah, gue beliin dulu dah. Nih rokok nih. Kasih, Mak. Emang lu mau begini aja apa? Gue kan capek kerja. Lu enak, toko jalan terus, makan jalan terus. Ini udah mau lebaran. Kan butuh biaya, butuh uang buat lebaran. Tiap gue pulang kerja, lu lagi rebahan, enak banget. Gue capek kerja di tempat orang, ngurusin orang, beresin rumah orang. Sabar aja, Mak. Nanti juga sembuh. Enak ngomong sabar doang mah. Ya udah dah, mau gimana lagi? Makanya kalau diajak orang kerja tuh dilihat-lihat dulu orangnya siapa, kerjanya apa. Kan begini jadinya. Kalau udah begini emang orang ada yang nolongin. Gue juga yang capek. Pengen rasanya nyerah, tapi satu sisi juga dia kasihan Iya, Ma. lihat suaminya. Dia selalu sabar dan ingin suaminya cepat sembuh. Jangan gitu juga, emang sampai kecil hati gitu saya juga. Saya pikir dia juga gitu sama, dia sama saya pokoknya sama. Cuma tapi orang-orang banyak dukung saya, hebat ya katanya. Hebat ya, dia kan manggil saya Cum gitu ya. Hebat lah Cum katanya, nggak tampang ngutang,
datang, kan ada orang sakit minjem ke Iya, sana dia kan. karena bingung kan, Nah, nggak ada kehidupan keuangan. sehari-hari Betul. gimana, terus juga buat berobat gimana, Iya. apa transportasi bolak-balik rumah sakit ke rumah Nah. gimana, makanya pada ngutang. Cuma Iya. kan Mbak Bani enggak. Dilalanya saya enggak satu. Sampai tetangga saya, sampai teman-teman saya, ini gue pinjemin duit. Oh enggak, selagi saya bisa berusaha aja, bener, saya nggak bohong. Ini gue pinjam duit nih buat berobat. Enggak ntar ganti. Tapi kita kan orangnya, yang mungkin kita bahaya orang di Bandung paling baik atau di mana ya, selalu tempat kerjaan saya masih nih mbak, ada aja rezeki juga ya mengalir. Mungkin karena saya berbuat baik juga kali ya, sering nolong orang. Di saat saya lagi dia susah, saya selalu ada sama dia. Emang benar itu saya bilang. Ada begitu, tiba-tiba bu, nih mbak buat berobat aja, selalu aja. Tanpa kita minta, Iya, tanpa nggak minjem. Makanya berarti kan rezeki itu, itu bilang rezeki maka ajaibin gitu saya bilang. ya berarti kan itu salah satu doa Mbak Bani, Iya. salah satu doa suami Mbak Bani mungkin Apa di saya? ini apa namanya dikabulin sama Nah. orang ada yang ngasih Iya, alhamdulillah rezeki. tanpa kita minjem sana Betul, sini, tanpa betul. kita minta Iya, sana nggak sini, minta saya nggak. ada Nggak aja gitu kan Sampai- jalannya. ada aja. Apa saya bilang, ya Allah, ini apa dinamakan benar-benar kita apa juga kita sering mau orang nolong tanpa dikasih duit. Saya emang begitu. Kalau bukannya cuma-cuma, saya emang kalau nolong orang nggak setengah-setengah gitu. Ada aja, makanya rezeki. Benar, saya nggak bohong. Asal saya mau bilang berobat, mbak nih dibekalin. Oh ya makasih banget bu. Iya, dia makasih, kamu kan sering nolong saya, nolong orang, makanya kamu juga biar sembuh juga. Suami saya banyak soal dukungan. Karena kan di Al-Quran juga dibilangin barang siapa yang nolong, barang siapa yang menolong kesusahan orang pasti bakal ditolong balik sama Allah. Iya, makanya Iya, karena kan kalau misalkan kita nolong orang, kita bantu orang yang kesusahan, pasti kita bakal ditolong balik sama benar. orang. Iya, itu yang saya bilang. Kita nolong orang pasti ada balasannya. Gitu. Nggak pernah kita ini apa sama, makanya saya bilang apa kita orang baik lah, saya ngomong begitu, apa kita baik sama orang jadi ini balasannya kali ya Allah ngabulin kita. Saya begitu, benar, nggak bohong. Iya kali ya, apa kita nolong terus kalau sampai orang, iya orang ada ngomong pada gini, iya mbak, orang mbak baik katanya sering nolong orang, ngasih dikasih nggak dikasih duit sekecil pun nggak mau, nggak bilang sedikit, nggak bilang banyak, diambil aja. Saya begitu, benar, nggak bohong saya. Kata Allah benar, kita ada aja rezeki mah emang. Gitu. Aduh, gimana sih ya? Ini orang nggak sembuh-sembuh. Udah hampir setahun ini. Begini aja nggak ada perubahan. Gue kan capek yang ngurusin dia, kerja juga. Ntar dianya marah-marah. Gimana gue nggak emosi lama-lama kayak gini? Mana katanya temennya mau bantuin, nggak ada kan? Kerja sama orang nggak ada yang bantuin, gue juga yang ngurusin kayak gini. Capek banget gue kayak gini lama-lama. Ada perasaan kesel, emosi, benci sama keadaan. Dia pengen semua ujiannya cepat berakhir. Punya tetangga, punya saudara, bisanya cuma nyukurin doang. Gue usaha sendirian kayak gini. Biarin deh, ntar juga orang kayak gitu mah ada balasannya. Gimana lagi ya? Di samping itu dia yakin kalau semua ini akan ada akhirnya. Dan semoga akhirnya itu indah. Ya mau gimana lagi ya? Emang udah nasibnya kali begini. Biarin deh. Semoga aja ujian ini nggak lama lagi bisa selesai. Udah lama banget kayak gini ya Allah. Tapi pas kerja kan keluar tuh serabutan. Kalau misalkan kerja kayak gitu kan kadang ada berat, kadang ada ringan. Kalau misalkan pas lagi kambuh
Itu yang dirasa itu sakit tulang atau sakit yang badan kayak misal puyeng, terus juga meriang, kayak gitu nggak? Tulang. Pokoknya kan dia kerjanya emang berat. Dia kan bikin lemari gituan dia. Nah terus kalau dia bergerak dikit kan emang yang belum fokus banget nih kaki kan, masih agak nyeri. Entar dia bilang nyeri gitu, sakit. Jadi dia nggak boleh, kata dokter itu nggak boleh kerjanya berat-berat, harus ringan gitu. Sebenarnya dia belum stabil. Oh jadi sakitnya sakit masih seputar kaki, Iya, bukan yang kayak meriang, Iya, bukan yang kayak pusing gitu. Kalau kakinya belum stabil, masih nyeri. Kan kata dokter minimal sembuhnya ya, sembuh tonya itu 10 tahun. Karena ini belum tulangnya tulang tua, bukan tulang muda lagi. Jadi begitu. Nggak boleh minimal 10 tahun. Ini masih sakit, pokoknya nggak boleh keras kerjanya. Tapi bisa bawa kendaraan. Bisa, alhamdulillah udah bisa. Bawa motor bisa. Pokoknya udah semuanya, udah bisa semua. Cuma yang satu itu masih belum stabil, masih nyeri itu. Belum stabil banget, minimal 10 tahun dah. Tuh kata dokter toh. Tapi selain sakit tulang nggak ada sakit yang di dalamnya gitu, kayak misalnya gula atau sakit kolesterol gitu, enggak? Alhamdulillah dicek semuanya bagus, normal. Nggak ada penyakitnya. Berarti sakitnya cuma di Nah, aja. betul. Orang pas saya rongsen, yang pertama masuk ya, bagus Pak, gula nggak ada, paru nggak ada, pokoknya semuanya nggak ada. Makanya langsung dioperasi, bertindak, udah. Karena nggak ada penyakitnya, dia kan sering olahraga, nggak ada penyakitnya. Berarti sekarang udah bisa bawa kendaraan sendiri. Nah, iya. Kalau kerja naik apa? Bawa motor dari rumah. Oh, naik motor. Tapi nggak bisa naik motor, nggak pergi jauh. Jadi dia kalau pulang nggak bisa pulang tiap hari, karena entar dia sakit kelamaan naik motor. Makanya nginep seminggu sekali pulangnya. Oh, itu di daerah mana? Tangerang. Oh, jauh banget. Makanya. Berarti bawa motor ke sana sendiri dari Iya. rumah gitu. Makanya kalau tiap hari dia pulang sakit kan ketekuk. Oh, berarti di sana ada mes atau Ada tempat kerja itu mes. Oh, ada mes. Teman-temannya. Makanya kalau dia nelpon kemarin masih sakit, kenapa nelpon ini katanya nyeri, katanya kambuh lagi. Ya udah sabar, di situ ada siapa, ada temennya. Saya bilang ya udah urut-urut kayak apa, minum obat yang pereda nyeri. Saya bilang makanya kalau kerja itu bawa obat, dia kan nggak boleh dingin. Kalau itu kan kempennya belum menyatu, Oh, berarti harus panas. maksudnya awannya gitu. Oh, kalau misalkan di AC nggak bisa lama-lama. Dingin kan beda. Ini kan pennya masih Oh, biasa. emang ngaruh kalau di pen? Ngaruh. Kena kayak hujan aja nyeri. Oh, gitu. Kan dokter bilang gitu. Ini pennya dia pakin dia, bukan dibuka setahun sekali seumur hidup. Oh, berarti nggak harus kontrol? Udah enggak. Alhamdulillah udah nggak kontrol lagi, sembuh. Cuma dijaga dia, jangan Kena terlalu berat. dingin. Nggak Jangan boleh terlalu berat berat. juga. Minum air es kan nggak boleh. Berarti harus minumnya anget-anget. Iya. Ya gitu. Kayak kemarin kan dia bilang ngeluh sakit, katanya nyeri atau nggak bisa tidur. Nah kita gimana? Tapi kalau sakit itu harus beli obat setiap bulan atau gimana? Iya, kita harus minum juga, nggak putus. Oh, berarti Pereda nyeri ada obatnya. itu dari dokter langsung. Nanti kita beli di apotek obat Berarti pereda nyeri. nggak harus kontrol setiap Enggak. bulan ke Alhamdulillah, dokter. enggak. Berarti kalau obat beli sendiri Iya. di luar. Kan tadinya kan saya nanya mau dokter, dok gimana nih, nanti kontrol nggak? Udah Bu, nggak usah katanya. Ini kan terus saya nanya, ini paten apa enggak? Apa bisa dibuka nanti sebulan sekali? Enggak Bu, karena ini udah paten, jadinya seumur hidup. Cuma satu dijaga kesehatan. Nanti kalau dia pasti dia nyeri kalau yang berat-berat.
berarti emang belum kuat. Belum ya, tapi mujizatnya ya Allah cuma udah kasih dia Udah kasih kerjaan, dia udah sembuh, sehat lah, udah sehat, bisa jalan ngejalanin kemana, udah bisa kerja. dari 3 tahun sampai setengah kan udah bisa. Tadinya kan dia berbaring di tempat tidur, buru-buru bisa jalan, Itu kalau berbaring kayak gitu kok kamar mandinya juga nggak bisa. nggak bisa. Berarti kencing di situ. Iya, kan kita pup di beli situ. pakai pampers. Entah pagi anak saya, untung anak saya yang laki bisa. Kalau mau di kerja Iya, gitu. kita nitip. Berarti yang ngurusin anaknya. Iya, alhamdulillah anak Yang nomor 1. Iya, yang pertama Kalau sekarang anak yang pertama kerja. kerja, gue Shopee, Shopee Food. iya, Shopee Food. Mbak Bani, kasih dong pesan-kesan buat kita. Mungkin di luar sana ada yang nasibnya sama kayak Mbak Bani, yang suaminya sakit sampai bertahun-tahun. Terus juga kan Mbak Bani ini struggle sendirian, fight sendirian buat ngidupin keluarga, buat ngidupin anak-anak, cari nafkah. Nah, mungkin Mbak Bani punya kesan-kesan buat buat orang-orang di luar sana. Mungkin Mbak Bani bisa kasih semangat lah kalau misalkan ada orang di luar sana yang ngalamin nasibnya sama kayak Mbak Bani. Gimana? Ada Mbak Siti, ada teman saya juga begitu. Dia selalu mengeluh juga kayak saya. Terus saya bilang, ya udah berdoa, jangan lu tinggalin sholat. Maksud saya jangan tinggalin sholat kan ya. Dia selalu bilang ngeluh, udah putus asa. Cuma saya bilang janganlah, berdoa, sholat, ikhtiar, saya bilang gitu ya. Tapi gimana kok bisa? Ya salah satunya banyak berzikir. Kayak saya saja alhamdulillah dikabulin. Sampai dari 3 tahun sampai sekarang udah sembuh. Saya bilang gitu, oh iya, dia bilang, ya makasih ya katanya atas itunya sarannya, dia bilang. Oh iya, saya bilang, jangan putus asa, saya bilang, terusnya jangan menyerah. Tapi juga dia teman saya sering mau nyerah juga, saya nggak kasih. Sampai kejadian juga sama saya. Saya bilang jangan menyerah lah, saya gitu. Doa, sholat, jangan tinggalin, beramal. Jalan satu-satunya ya udah itu sholat, doa, jangan ditinggalin. Saudariku, sekeras apapun ujian hidupmu, janganlah kau berlari, tetaplah di koridor Tuhanmu dan hadapi semua itu dengan ketakwaan. Sesungguhnya Allah hanya ingin melihatmu apakah kau ingin mengambil ujian itu atau kau ingin melepaskannya. Karena bagiku sehebat apapun kau ingin mendobrak setirai takdir itu, kau tak akan bisa lakukan itu. Jika kau tak percaya, cobalah kau dobrak torai takdirmu. Jika Allah belum membukakan pintu untukmu, apakah kau bisa mendobraknya? Jika kau bisa, tolong ajari aku bagaimana caranya. Karena sesungguhnya kau tak akan bisa. Jadi fikirku, tetaplah kau menunggu di depan pintunya, sampai ia membukakannya untukmu, sampai ia mempersilahkan masuk untukmu.